Sebelum lanjut, tekan tombol like dan subscribe. Di sebuah desa kecil yang tenang, terletak di kaki pegunungan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ardi. Ardi bukan anak yang menonjol di sekolah. Ia tidak terlalu pintar dalam pelajaran, tidak jago olahraga, dan bukan juga anak yang paling populer. Namun, Ardi memiliki satu hal yang tak dimiliki oleh banyak orang, semangat untuk terus mencoba. Meskipun ia sering gagal, sejak kecil, Ardi sangat menyukai burung. Ia sering duduk berjam-jam di bawah pohon, hanya untuk mengamati burung-burung beterbangan. Ia tahu nama-nama burung, warna bulunya, cara terbangnya, bahkan suara kicauannya. Namun, kecintaan ini sering dianggap remeh oleh teman-temannya. Mereka menganggap Ardi aneh, dan tak jarang ia dijadikan bahan ejekan. Suatu hari, saat berjalan pulang dari sekolah, Ardi menemukan seekor burung kecil yang terluka di pinggir jalan. Sayapnya patah, tubuhnya gemetar. Ardi segera membawanya pulang. Dengan penuh kasih, ia merawat burung itu setiap hari. Ia memasukkan ke kandang kecil, memberinya makan, dan memastikan luka sayapnya sembuh. Bulan demi bulan berlalu, burung itu perlahan mulai pulih. Suatu pagi, saat mentari menembus celah-celah jendela kamarnya, burung itu mengepakkan sayapnya dengan kuat. Ardi membuka jendela. Dengan senyum haru, ia melepaskan burung itu ke udara. Burung itu terbang tinggi, memutari rumah Ardi beberapa kali, seakan mengucapkan terima kasih. Ardi menangis, tapi bukan karena sedih. Ia menangis karena merasa berarti. Sejak saat itu, Ardi mulai merawat burung-burung yang terluka. Ia membuat taman kecil di halaman rumahnya. Orang-orang di desa mulai memperhatikan. Awalnya, mereka hanya lewat dan melihat. Tapi kemudian, mereka mulai bertanya, bahkan menitipkan burung-burung yang mereka temukan untuk dirawat oleh Ardi. Namun, perjuangan Ardi tidak selalu mulus. Ayahnya sempat marah karena halaman rumah dipenuhi kandang burung. Ibunya khawatir nilai sekolah Ardi menurun karena terlalu sibuk dengan burung. Bahkan guru-gurunya pun memanggil Ardi ke ruang BK karena ia sering terlambat masuk kelas akibat mengurus burung di pagi hari. Ardi tidak menyerah. Ia mulai belajar membagi waktu. Pagi-pagi sekali ia bangun untuk mengurus burung, lalu belajar dan berangkat sekolah tepat waktu. Sepulang sekolah, ia kembali merawat burung-burungnya. Ia juga mulai membaca buku-buku tentang hewan, mengikuti seminar daring, bahkan menulis catatan tentang setiap burung yang ia rawat. Kegigihannya membuahkan hasil. Taman kecilnya dikenal hingga ke kota. Seorang profesor dari universitas datang berkunjung dan terkesan dengan apa yang Ardi lakukan. Profesor itu kemudian mengajak Ardi bekerja sama dalam proyek pelestarian burung langka di daerah pegunungan. Kini, Ardi kuliah di jurusan biologi konservasi. Taman kecilnya berubah menjadi pusat edukasi lingkungan yang sering dikunjungi sekolah-sekolah. Anak-anak belajar tentang burung, cara merawatnya, dan pentingnya menjaga alam. Ardi berdiri di sana, tersenyum, membagikan pengetahuannya. Dari seorang anak yang dulu dianggap aneh, kini menjadi sosok yang menginspirasi. Pesan inspirasi, tidak peduli seberapa kecil langkahmu, atau seberapa sering kamu gagal. Jika kamu terus melangkah dengan hati yang tulus, dunia akan berubah. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak pernah menyerah. Ardi bukan anak paling pintar. Ia bukan atlet, bukan juara kelas. Tapi ia punya satu hal, keberanian untuk percaya pada impian kecilnya. Dan dari sanalah perubahan besar dimulai.